Ini adalah New Honda DV 160 2025 dan memang secara tampilan tidak banyak berubah. Jadi sekilas masih mirip dengan model sebelumnya, tapi ada beberapa pembaruan. Di antaranya mulai dari sekarang dia punya varian Roadsink serupa PCX dan ada perubahan di desain bodi sampingnya dan ada juga di fitur USB Type-C-nya di kompartemen sebelah kiri. Sisanya masih mirip-mirip dengan model sebelumnya dan ini adalah tampilan untuk full aksesorisnya. Total ada 14 aksesoris yang ditawarkan. Mari kita bedah satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari bagian depan. Ada beberapa aksesoris yang sudah menempel. Di depan ada garnish front, lalu juga di bagian sampingnya ada air scoop, lalu juga ada side rubber, radiator. Kemudian di bagian sampingnya ini ada garnish radiator, kemudian di tengah ada center pad untuk pelindung tutup tangki. Nuansanya karbon. Terus di bagian sampingnya lagi dia ada garnish air cleaner, kemudian ada rear pad dan panel step floor. Selain yang menempel di motor, Anda juga bisa mendapatkan aksesoris resmi berupa rubber stand pad, lalu ada juga layar proteksi untuk speedometer, bracket phone holder, penutup motor, lalu ada dudukan plat nomor, smart key remote cover, ini cover untuk keyless-nya, dan juga pengunci cakram. Nah, ini adalah fitur Honda Roadsink-nya. Sini terlihat ada layar TFT yang serupa dengan Honda PCX. Jadi di sini ada beberapa informasi standar seperti speedometer dan informasi lainnya, lalu juga bisa koneksi ke smartphone untuk mengakses navigasi, lalu notifikasi handphone, juga pemutar lagu. Dan tentu aja karena dia sudah pakai Roadsink, di sini tombol kirinya juga kelihatan mirip dengan Honda PCX tapi berbeda dengan ADV 160 yang CBS maupun ABS. Sini ada navigasi untuk mengakses menu. Kemudian sini ada traction control dan di bawahnya ada klakson. Sini ada lampu set. Kemudian di depannya sudah dilengkapi dengan tombol flash beam yang terintegrasi dengan lampu jauh. Tombol kanannya masih mirip. Di sini ada tombol ISS, hazard dan juga starter. Oke, kira-kira gimana impresi berkendaranya dari New Honda ADV 160 2025 ini? Harusnya sih nggak ada perbedaan signifikan dibandingkan model sebelumnya karena memang dia perbedaannya hanya di area fiturnya aja. Langsung kita cobain di area tertutup di AHM Safety Riding Park di Cikarang ini. Oke, pertama untuk di Nike rasanya masih mirip-mirip secara handling maupun dari agility-nya dari motor ini. Masih mirip-mirip dengan ADV 160 sebelumnya karena memang kalau dilihat untuk spesifikasi suspensi, lalu juga pelek, ukuran ban semuanya masih sama, tidak ada perubahan. Lalu tarikannya ya masih mirip juga dengan ADV 160 model sebelumnya. Tarikannya memang khas sebuah Scootic Adventure, dia punya tarikan bawah yang cukup responsif, tapi di atasnya memang dia butuh waktu untuk bisa mencapai kecepatan tertentu. Dan untuk bantingan suspensinya mirip juga. Lagi-lagi saya harus bilang begitu karena ya memang tidak ada perubahan di area kaki-kaki, di area mesinnya dan juga di rodanya. Posisi duduknya pun masih sama. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di ADV 160 2025. Oke, kalau untuk tampilan dari speedometernya sendiri kurang lebih masih mirip dengan Honda PCX 160.
Jadi tampilan roadsingnya seperti itu. Ya, untuk mengoperasikannya dan juga mengkoneksikannya juga mekanismenya masih mirip dengan punya PCX 160. Oke, kurang lebih seperti itu impresi berkendara kami dari New Honda DV 160 2025. Tadi ada versi yang full aksesoris dan juga ini adalah varian tertingginya yaitu Roadsing. Untuk harganya dia ditawarkan dalam 3 pilihan varian, CBS, ABS dan juga Roadsing. Harganya mulai dari 37 jutaan rupiah untuk CBS, lalu 40 jutaan untuk ABS dan 41 jutaan untuk Honda Roadsing yang paling tinggi ini. Jadi Anda pilih yang mana? Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan Honda ADV 160 terbaru ini atau justru mau cari yang model sebelumnya dengan harga lebih murah?